Halo konco kabeh, balik lagi bersama saya Naryo di channel Bali Terkini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang vaksinasi online di Denpasar, khususnya di Rumah Sakit RSAD Udayana ya. Jadi barusan tanggal 21 September kemarin, barusan saya melakukan vaksinasi pertama. Vaksinasi ini ada buktinya, kartu vaksinasi. Jadi tanggal 21 kemarin ya. Jadi melalui video ini saya akan bercerita tentang pengalaman vaksinasi di Bali, terutama di RSAD Udayana, atau bisa dibilang juga Kesdam Udayana ya. Mengapa saya memilih RSAD Udayana? Nah, ini karena di RSAD Udayana ini tidak memerlukan surat domisili. Jadi kalian dari seluruh Indonesia yang kebetulan merantau di Bali bisa vaksin di sana tanpa harus mencari surat domisili ke desa ya. Jadi itu salah satu alasan mengapa banyak yang berminat di vaksin di RSAD Udayana. Jadi persyaratannya seperti apa, terus pendaftarannya seperti apa, hingga sampai saya mendapatkan sertifikat vaksin seperti ini. Persyaratan untuk pendaftaran vaksinasi online yang pertama tentu saja KTP ya. Jadi kalian siapkan KTP beserta fotokopinya, fotokopi KTP. Kemudian yang kedua, kalian juga harus siapkan untuk aplikasi Peduli Lindungi ya, nanti karena kita akan daftarnya di sana juga. Kemudian untuk yang di RSAD ini ada juga, kita harus persiapkan Facebook ya. Jadi akun Facebook kita yang akan kita gunakan nantinya untuk pendaftaran secara online juga. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama kita mendaftarkan diri melalui aplikasi Peduli Lindungi ya. Caranya buka saja aplikasinya, kalian klik pendaftaran vaksin ya. Di pendaftaran vaksin ini kalian masukkan nick, nama lengkap, dan apa-apa itu yang di sana kalian lanjutkan, kemudian konfirmasi. Dan di sana nanti setelah terdaftar kalian akan mendapatkan ini, tiket vaksin. Jadi setelah melakukan pendaftaran di sana, kalian akan mendapatkan tiket vaksin yang bisa kalian lakukan vaksinnya itu di mana saja di seluruh Indonesia ya. Jadi langkah pertama seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kalian mendaftar melalui Facebook. Nama Facebooknya adalah Kesdam Udayana. Jadi kalian ikuti saja itu Facebooknya, Kesdam Udayana, biar nanti jika ada pembagian link kalian tidak ketinggalan ya. Jadi setiap 2 hari sekali mereka membagikan linknya untuk pendaftaran di Facebooknya. Kemudian setelah mendaftar di Kesdam Udayana, nanti kalian akan mendapatkan jadwal vaksinnya ya. Jadi hari dan jamnya kalian akan mendapatkan di sana. Informasinya di sana juga kalian cari. Misalkan hari Senin tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, itu dibagi menjadi dua shift ya. Jadi shift yang pertama jam 8 sampai jam 10. Kemudian shift yang kedua jam 10 sampai jam 1. Jadi kalian akan mendapatkan informasi mengenai jam berapa kalian datang. Hal ini untuk mengantisipasi penumpukan pendaftar, karena ini sudah dipisah menjadi dua shift ya. Nah, setelah mendapatkan nomor urut melalui link Facebook tadi, kalian ingat-ingat aja itu nomornya berapa, karena nanti nomor urut itu akan ditanyakan saat kalian mendaftar untuk mendapatkan formulir. Jadi misalkan antri untuk vaksin pertama, akan ditanya, kamu nomor urutnya berapa? Jawab aja sesuai yang kalian dapat informasi lewat link Facebook tadi. Misalkan nomor 20. Nah, bilang aja nomor 20. Ini untuk memudahkan petugas mencari nama Anda di daftarnya ya. Jadi ini untuk memudahkan petugas. Kemudian langkah berikutnya, setelah kalian mengetahui
tanggal dan jamnya kalian datang aja ke RSAD Udayana sesuai jamnya ya. Sesuai jamnya kalian datang, kemudian setelah di sana nanti akan ada 4 antrian ya. Jadi antrian yang pertama kita nanti antri untuk mendapatkan formulir ya. Jadi formulir beserta nomor urut antrian. Jadi nomor antrian yang kalian dapatkan melalui link Facebook tadi itu sampai di sana akan diganti lagi sesuai dengan kedatangan kalian ya. Jadi misalkan kalian datang nomor 1, sementara di daftar linknya tadi kalian dapat nomor 50 misalkan, nanti yang digunakan adalah sesuai dengan kedatangan kalian. Nomor 1 pertama datang yaitu kalian datang. Jadi untuk antrian yang pertama ini untuk mendapatkan formulir ini dibagi menjadi 2 ya. Jadi untuk yang vaksin pertama di sebelah kanan, kemudian untuk vaksin yang kedua di sebelah kiri ya. Jadi kalian nanti sesuaikan dengan tujuan kalian vaksin untuk vaksin pertama atau vaksin kedua. Jadi antrian yang pertama kita akan mengantri untuk mendapatkan formulir dan nomor urut, itu jadi 1. Mengantri untuk yang kedua ini antrian di meja screening 1. Ini antri untuk mendapatkan tensi ya, untuk cek tensi. Jadi antrinya di sini berdiri ya, berdiri berurutan 2 baris. Dan antrian untuk meja screening yang kedua ini antri wawancara ya. Jadi ditanya apakah ada riwayat penyakit dan lain-lain. Di situ akan ditanya nanti. Nah, ini antrinya bisa sambil duduk ya, karena di sana udah disiapkan tempat duduk dan di bawah tenda bisa berteduh, nggak kepanasan. Sambil mengantri, nah, sambil mengantri kalian isi formulir tadi. Yang di atas itu ada nama dan nik, alamat tempat tinggal, itu tulis saja sesuai KTP, kalian isi sendiri. Kemudian sambil menunggu panggilan, karena nanti yang dipanggil adalah nomor antrian yang ada di formulir. Sambil menunggu panggilan kalian tulis itu saja isi formulirnya. Antriannya bentar aja ini, kalau udah diwawancara langsung ke meja vaksinasi dan akan langsung divaksin oleh petugas. Nah, antrian selanjutnya ini menunggu hasil dari ini sertifikat vaksin ya. Jadi antrian selanjutnya adalah menunggu sertifikat vaksin ini jadi. Kalau kita sudah masuk di vaksin ini cepet kok. Yang lama tadi untuk antrian meja wawancara itu tadi agak lama. Kemudian setelah divaksin, disuntik vaksin, kemudian menunggu sertifikat jadi. Di sana lagi ada yang mau yang mau mencetak kartu vaksin. Jadi cetak seperti KTP itu ada di sana. Nah, tapi itu bisa dilakukan, bisa enggak. Jadi sifatnya terserah kalian ya mau cetak kartu vaksin atau enggak. Jadi yang jelas yang dibutuhkan nanti adalah kartu vaksinnya ini. Kemudian setelah kita mendapatkan ini, setelah saya cek di aplikasi Peduli Lindungi, ternyata di sana sudah ada keterangan tentang akun kita ini, tentang riwayat dan tiket vaksin ya. Jadi sini sudah tertera vaksin pertama nomor tiketnya sekian, vaksin kedua nomor tiketnya sekian. Jadi untuk vaksin yang kedua sudah terjadwal ya. Kemudian setelah saya cek lagi mengenai sertifikat vaksin, di sini sudah muncul ya, untuk vaksin pertama sudah ada dan vaksin kedua belum tersedia. Kemudian ada lagi kita cek untuk status vaksinnya, ini sudah ada, di sini sudah ada semua. Jadi untuk aplikasi Peduli Lindungi ini memang dibutuhkan ya, karena kalau kita mau mengakses ke tempat publik yang ditanyakan adalah aplikasi Peduli Lindungi. Saya kira itu untuk informasi kali ini. Jika teman-teman ada yang kurang jelas atau gimana, silakan tulis di kolom komentar ya.
Saya kira itu untuk informasi kali ini. Salam kenal dari saya, Naryo, rakyat jelata, YouTuber pemula dari Kabupaten Jepara. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like, jika nggak suka dislike juga nggak apa-apa, dan jika mau subscribe juga silahkan, nggak mau subscribe juga silahkan. Pokoknya lost doll ya. Saya kira itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.